orang mencari perlindungan. Apalagi menjelang akhir tahun, lalu memasuki tahun baru. Banyak kesibukan ekstra. Orang sibuk mencari perlindungan. Dengan cara masing-masing. Ada yang mendatangi tempat-tempat para leluhur di kubur-kubur. Ada mencari jimat-jimat sakti. Atau mendatangi orang pinter, atau sendiri membaca buku. Tujuannya apa? Mencari pelindung. Pelindung agar aman, tidak diganggu orang. Kalau orang muda takut tua, karena ketuaan adalah sangat mengganggu. Begitu orang memasuki usia tua mulai gelisah. Maka orang tua beda dengan orang muda. Lalu mencari pelindungan yang sehat agar tidak sakit. Kalau pengusaha agar tidak bangkrut. Kalau pedagang agar tidak rugi. Begitulah dan seterusnya. Lalu bagaimana jawaban Sang Buddha pada zaman itu? Sebab berbicara pelindungan ini tidak hanya masa sekarang. Itu sama tuanya dengan sejak ada manusia. Sang Buddha pun juga memberikan pandangan tentang pelindung. Sang Buddha memberikan pandangan ada pelindung yang aman dari bahaya ganggu-mengganggu. Kadang-kadang orang hanya menjadi pelindung agar aman tidak diganggu orang. Tetapi tidak biasa orang mencari pelindungan yang aman agar dirinya tidak mengganggu orang. Lalu Sang Buddha punya pengalaman pelindung yang aman dari bahaya ganggu, mengganggu. Apa itu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat lingkungan masyarakat Buddhis. Dari anak-anak sampai kaum dewasa, kaum tua. Sebab sering mendapatkan informasi dari lingkungannya di mana berada. Umumnya mereka mencari dan mendapatkan pelindungan. Kalau sudah merasa mendapatkan pelindungan biasanya sangat bergantung kepada pelindungnya itu. Karena pelindungnya itu dengan berbagai cara meyakinkan untuk memberikan pelindungan yang aman. Dah kamu tidak usah repot-repot sendiri, ikuti saya. Nanti diberikan jaminan pasti aman. Nah, gitu. Nah yang begitu menarik. Cukup kamu dengan berdoa. Doalah ini. Nanti kamu akan dapat pelindungan. Ternyata sudah berdoa-doa, belum juga mendapat pelindungan. Lalu menanya lagi, kok saya sudah berdoa belum mendapat pelindungan? Ya mungkin doanya kamu kurang kusuk. Maka doanya kusuk dan keras agar biar kedengaran. Ternyata juga belum terlindung dengan aman meskipun doanya sudah kusuk dan keras. Nah, yang lain ada lagi yang memberi penawaran. Ikut saya, tidak usah kamu berdoa. Pokoknya percaya dengan saya, ibaratnya saya adalah penolong segalanya. Kalau ada orang jatuh terperosok di dasar sungai, saya tanpa perantara akan saya tolong dengan tangan saya sendiri. Dia akan menuruni tebing jurang itu dan mengangkat kurban dari dasar sungai untuk bisa naik ke permukaan. Dan ternyata betul terbukti dia turun ke dasar sungai menggendong calon kurbannya dengan badannya sendiri. Bentuk kasih sayangnya kepada para korban. Tapi apa yang terjadi?
Begitu dia mulai menggendong kurban, mulai merayap, merangkak, menaiki tebing jurang, boro-boro bisa sampai di permukaan. Baru manjat beberapa ketinggian, malah jatuh terperosok bersama-sama. Nah itulah makanya ada penawaran cara berlindung yang lain. Tidak diutus, tidak disuruh berdoa, juga tidak ditawari dengan penuh sendiri, tapi diajari tentang pelindungan agar Anda tidak jatuh. Sehingga kalau Anda tidak jatuh tidak perlu pelindungan. Nah, cara ini sebetulnya ditawarkan oleh Sang Buddha bagi para korban. Sang Buddha mengajari agar tidak sampai menjadi jatuh korban. Nah, untuk tidak mudah jatuh ke korban, itu harus melindungi diri kita sendiri. Dari mana pelindungan itu bisa didapat? Adalah dari satu pengertian pola pikir. Dengan pola pikir yang bisa mendapatkan satu pengertian. Melalui pengertian itu seseorang bisa berusaha agar dirinya tidak mudah jatuh korban. Yang kedua, pengertian itu, ilmu itu bisa dipahami, bisa dimengerti setelah diucapkan. Sebab bagaimanapun indahnya ilmu, bagaimanapun hebatnya ilmu, kalau tidak diucapkan kepada orang lain tidak akan bisa mengerti. Nah karena itu agarlah ilmu ini bisa dipahami orang lain, maka harus diucapkan, harus disampaikan, harus diajarkan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan. Sehingga seseorang itu bisa terpuji atau tercela sebetulnya dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Inilah pernyataan Sang Buddha bagi seseorang yang menginginkan sebuah perlindungan yang aman. Tidak menolong setelah kejadian, tetapi mengajak berpikir, memberikan pengertian agar tidak sampai ada kejadian. Misalnya kalau ada jalan, anak yang jalan jatuh terpeleset. Mestinya diajari sejak sebelum melakukan perjalanan. Kalau anak itu sudah punya pengertian sebelum melakukan perjalanan, maka ketika dia melakukan perjalanan dia akan berhati-hati. Pada saat berhati-hati itulah dia tidak mudah jatuh terpeleset. Inilah cara Sang Buddha memberikan perlindungan yang aman dari bahaya ganggu mengganggu. Nah, pemahaman ini, pelindungan yang dimaksud oleh Sang Buddha itu yang pertama adalah ilmu adanya di pikiran. Yang kedua, pernyataan adanya di ucapan. Dan yang ketiga adalah perilaku adanya pada tindakan. Seseorang bisa dipuji atau dicela, aman atau tidak aman dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Nah, dalam bahasa kamus adalah bahasa teks. Ilmu itu Buddha. Pernyataan itu Dhamma. Tanggung jawab perbuatan itu Sangha. Jadi Buddha Dhamma Sangha itu sebetulnya manifestasi atau perwujudan atau kesamaan atau sumber yang sama dari apa itu ilmu yang ada di pikiran, pernyataan yang ada diucapkan, dan Sangha tanggung jawab ada yang diperbuatkan. Jadi kalau kita berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha, itu artinya sama dengan kita berlindung pada pikiran kita sendiri, ucapan kita sendiri, dan perbuatan kita sendiri. Sehingga orang itu tidak hanya bergantung kepada yang lain, tetapi kita percaya bahwa dalam kehidupan itu saling bergantungan satu dengan yang lain. Maka ada satu peringatan
Hendaknya hidup tidak hanya bergantung kepada yang lain. Oleh karena barang siapa hanya menggantungkan diri kepada yang lain, satu waktu akan menggantung dirinya sendiri kalau tidak ada yang lain. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pada diri sendiri juga tidak cukup. Karena kita hidup tidak sendiri. Ada yang lain-lain. Yang benar adalah hidup hendaknya tidak menggantungkan diri. Tetapi diri ini saling bergantungan satu dengan yang lain. Dengan begitu dia akan menciptakan atau membuat pelindungan dari dalam dirinya sendiri yang pasti dan aman.